Kita lanjut pada yang terakhir, pertanyaan kelima. Jelaskan personil dalam pengembangan sistem informasi dan tugas personil teknologi informasi. Setiap personil memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tergantung pada peran mereka dalam pemrosesan, pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem. Personil dalam pengembangan sistem informasi yaitu pertama manajer proyek sistem informasi dengan tugas bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi seluruh proses pengembangan sistem informasi. Yang kedua, analisis sistem atau sistem analisis bertugas untuk menganalisis kebutuhan organisasi dan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun. Yang ketiga, desainer sistem. Desainer bertanggung jawab untuk mendesain arsitektur sistem baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak dan jaringan. Lalu yang keempat ada programmer. Programmer bertanggung jawab untuk menulis kode dan mengembangkan aplikasi sesuai dengan desain yang telah dibuat oleh desainer sistem. Yang kelima administrator database dengan tugas bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan memelihara database yang digunakan oleh sistem informasi. Yang keenam ada penguji sistem dengan tugas menguji aplikasi atau sistem yang telah dikembangkan guna memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi. Yang ketujuh ada pengguna. Pengguna ini biasanya ada pihak yang akan menggunakan sistem informasi setelah sistem tersebut dikembangkan dan diterapkan. Pengguna memainkan peran penting dalam memberikan masukan yang diperlukan selama proses analisis. Yang ke-8, spesialis keamanan informasi. Eh, Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data dan informasi yang ada dalam sistem aman dari ancaman yang dapat merusak integritas. Lanjut, tugas personil teknologi informasi. Selain personel yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi, ada beberapa peran kunci dalam teknologi informasi (TI) yang mendukung pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi. Berikut adalah beberapa tugas utama dari personel TI. Yang pertama ada teknisi jaringan atau network technician. Tugasnya bertanggung jawab untuk merancang, menginstal, dan memelihara infrastruktur yang digunakan oleh sistem informasi yang memastikan bahwa jaringan berfungsi dengan baik, aman, dan terhubung dengan sistem lain. Yang kedua, administrator sistem bertugas mengelola dan memelihara server, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Mereka juga menangani pemeliharaan sistem, pemutahan perangkat lunak, dan masalah ini operasional lainnya. Yang ketiga, pengelola infrastruktur bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola seluruh infrastruktur TI termasuk perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan yang mendukung operasional sistem informasi. Yang keempat ada support TI atau help desk. Personil ini menangani masalah atau permintaan dukungan yang berasal dari penggunaan air. Mereka memberitahukan bantuan teknisi sehari-hari untuk memastikan bahwa pengguna dapat menggunakan sistem informasi dan perangkat keras tanpa hambatan. Yang kelima, spesialis pengelolaan proyek. Memimpin proyek TI mulai dari perencanaan hingga implementasi. Spesialis ini bekerja sama dengan berbagai tim pengembangan untuk memastikan bahwa proyek TI berjalan tepat waktu. Lalu yang keenam, yang terakhir, arsitek TI. Merancang arsitektur TI yang akan digunakan untuk mendukung sistem informasi dan infrastruktur organisasi. Mereka merencanakan dan mengembangkan solusi yang memastikan keselarasan antara TI dan kebutuhan bisnis. Kesimpulannya adalah pengembangan sistem informasi melibatkan berbagai personil dengan keterampilan yang berbeda, mulai dari manajer proyek, analisis sistem, programmer, hingga penguji dan administrator database. Setiap individu memiliki tugas yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan organisasi. Sekian, terima kasih dari saya, Muhammad, dengan nama Muhammad Arfan Fajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.